Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya, halo teman-teman. Sekarang saya akan kembali menjelaskan dari kitab Ta'limul Muta'alim yang biasanya menjadi tugas vlog bulanan di Pondok Pesantren Jamsul Islami. Dan kali ini babnya itu cukup menarik, yaitu penjelasan akan hal-hal yang dapat menguatkan hafalan dan hal-hal yang bisa menyebabkan hilangnya atau lupa hilangnya hafalan tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku ana fasal suwiji fima yurisul hifdi ing dalem barang kang ngerusak ing apalan, wa fima lan barang yurisun nisyani lan gawe kelalen, wa aqwa kuat-kuate utawi kuat-kuate asbabi piro-piro sebab al-hifdu apalan, al-jiddu nemen-nemen, wal mawadibatu lan istiqomah, wa taqlili lan nyetik akan al-ghadai ing panganan, was sholatil laili lan salat wengi, wa qiraatul qur'ani lan maca al-Qur'an, min asbabi saking sebabe al-hifdu apalan, qila didawuhaken laisa ora ono syai'in suwiji-wiji iku zaidun nambah lil hifdi marang apalan, min qiraatil qur'ani saking maca al-Qur'an, nadoro ing deleng au qiraatul qur'ani utawi maca Al-Qur'an, nadoro kang ningali afdolu luwih utama liqaulihi marang pengendikane alaihi ing atase utawi as-sholatu wassalamu afdolu ing hadis luwih utama a'malu piro-piro amal amat qiraatul qur'ani itu maca Qur'an, nadoro luwih kelawan ningali. Jadi di sini faslun fi ma yurisul hifdi wa fiha yurisun nisyani, ada beberapa hal-hal yang dapat menguatkan hafalan kita, dan ada pula hal-hal yang dapat menjadikan hafalan kita itu hilang atau lupa. Dan di sini jelaskan bahwa wa aqwa asbabil hifdi al-jiddu yaitu bersungguh-sungguh atau teman-teman. Maksudnya bersungguh-sungguh itu kita dalam ketika kita menjalankan hafalan itu, kita harus dengan hati yang teguh, harus kita jalani dengan sungguh-sungguh, tidak sekedar hanya untuk kesombongan ataupun untuk segala hal yang tidak baik. Dan yang kedua yaitu al-mawadibatu lan istiqomah. Jadi istiqomah itu penting dalam kita menjalankan suatu hafalan dibandingkan kita langsung begitu, langsung kita menyetorkan hafalan dengan sebanyak-banyaknya, itu malah mungkin akan menjadikan kita itu sering kelupaan. Maka disarankan untuk kita beristiqomah walaupun hanya satu kaca, walaupun hanya satu ayat, dan dilakukan berturut-turut, dilakukan setiap hari, itu akan lebih baik daripada orang yang hafalannya sekalian banyak langsung disetorkan seperti itu. Alangkah lebih baiknya. Yang ketiga yaitu taklilul ghadai, menyediakan
sarapan atau menyedikitkan makanan. Jadi orang yang sedang menjalankan suatu hafalan, mempunyai suatu hafalan itu diharapkan jangan terlalu banyak untuk makan, karena makan itu nantinya akan menjadikan suatu kemadharatan atau menjadikan kita kemalasan yang akhirnya kita itu malas untuk membaca Al-Quran, kita malas untuk memurajaah lagi, kita malas untuk menambah hafalan kita. Jadi ketika orang terlalu banyak makan, maka dia itu akan merasa ngantuk. Jadi dari kengantukan tersebut atau kemalasan tersebut, kita itu akan berpikir ikut sinkronis kepada pikiran kita untuk tidak ingin menambah hafalan atau memurojaah tersebut karena kita sudah merasa malas. Yang keempat yaitu sholat malam. Maksudnya sholat malam yaitu sholat tahajud atau sholat malam yang sunah-sunah yang lainnya. Juga sholat malam itu seperti halnya kalau dilihat dari langit itu seperti seperti bintang-bintang yang sedang berkelap-kelip di bawah itu bagaikan orang yang sedang sholat malam. Yang kelima yaitu membaca Al-Quran. Jadi membaca Al-Quran itu penting, minimalnya kita itu membaca Al-Quran. Dan Nabi Muhammad pun pernah berkata bahwa sebaik-baiknya orang itu sebaik-baiknya umatku yaitu yang membaca dengan cara melihat. Jadi ketika kita memiliki hafalan, ketika kita memiliki banyak hafalan ataupun kita sudah merasa bisa, tapi sebaiknya Nabi Muhammad SAW itu telah menganjurkan bahwa sebaik-baiknya orang membaca Al-Quran itu dengan melihat tuh. Jadinya dengan tujuan untuk saling mengingatkan juga ya. Jadi takut ada yang salah atau gimana dari kisah. Jadi itu ya. Jadi salah satu untuk hal yang dapat memperkuat hafalan kita yaitu ketika kita membaca, ada satu riwayat yang menjelaskan bahwa ada salah satu cara untuk memperkuat hafalan kita yaitu dengan mengangkat tangan kita dengan membaca. Di sini dijelaskan bahwa Bismillahirrahmanirrahim walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim al azizil alim adada kulli harfi kitab wa yaktubu abadal abidin wadahid dahirin. Nah, seperti itu. Kita sebaiknya sebelum kita berniat untuk menghafalkan, sebaiknya kita membaca doa tersebut. Untuk apa? Untuk mengantisipasi bahwa hafalan kita itu agar tidak hilang ataupun akan lupa, seperti itu. Dan hal ini pula juga berkaitan dengan adanya wirai atau kita itu saling menjaga, maksudnya menjaga diri dari larangan Allah, dan itu akan sangat berpengaruh terhadap suatu hafalan kita yang kita ingat dan lain sebagainya. Jadi ketika kita ditetapkan di suatu tempat, maka jadilah di situ. Jangan sampai kita berkhianat, maka totalitaskan pekerjaan kita, gunakan waktu semaksimal mungkin untuk melakukan titipan itu dengan baik, karena suatu hafalan itu Allah itu titipkan hanya untuk orang-orang yang mampu, untuk pilihan Allah intinya. Jadi kita sebagai orang yang dititipkan oleh Allah untuk menjaga amanah, maka kita totalitaskan, jangan kita sia-siakan. Juga pada wirai ini kita dianjurkan bahwa tidak hanya untuk menjaga kemaksiatan dan lainnya, tetapi kita harus contohnya harus menjaga makanan, karena suatu makanan yang masuk ke dalam tubuh kita menjadi darah daging kita itu akan sangat berpengaruh terhadap tubuh kita, akan sangat berpengaruh terhadap
pola pikiran kita untuk belajar. Juga salah satunya hal yang dapat memperkuatkan hafalan atau menjadi mengistiqomahkan suatu hafalannya itu ketika inner circle atau golongan pertemanan kita itu baik. Jadi kita juga harus memilah teman yang baik seperti apa, seperti bab yang sebelumnya telah dijelaskan bahwa kita harus memilih guru, teman, dan ilmu itu seperti apa yang baik, yang bisa kita ambil manfaatnya dan kita perlu untuk kehidupan sehari-hari kita. Jadi tidak salah untuk mempelajari ilmu baru, tetapi lebih baik lagi kita mempelajari ilmu lama yang dulunya telah sahabat-sahabat Nabi Muhammad itu telah ajarkan kepada kita sampai sekarang. Jadi ada satu cerita bahwa dulu ada seorang anak itu pesantren, dua orang anak pesantren sama-sama satu desa. Jadi pas itu pas mereka sudah pulang ke rumahnya dan satu orang tersebut diceritakan satu orang tersebut itu berhasil, bahasanya itu berhasil dan yang satunya itu tidak berhasil. Terus yang satu itu pintar dan yang satu itu tidak pintar. Pada orang-orang bertanya, kok seperti itu ya, padahal dia melakukan aktivitas yang sama, mereka mondok di tempat yang sama, mereka belajar di tempat suatu yang sama gitu. Terus orang-orang itu akhirnya ahli fikih itu mencari tahu di mana penyebabnya atau diselidiki, kok bisa seperti itu, ada orang yang belajar di tempat yang sama tapi hasil yang berbeda dan memiliki pola pikir yang berbeda. Itu seperti apa? Karena diceritakan bahwa yang berhasil itu pada saat dia belajar atau pada saat dia membaca Al-Quran, dia itu selalu mengulang-ulang atau mengistiqomahkan yang tadi dijelaskan bahwa wal mawadibatu itu mawadibatu ya, itu menghadap kiblat salah satunya. Dan mungkin dari dia belajar menghadap kiblat, dari dia membaca Al-Quran menghadap kiblat, dia mendapatkan hidayah ya, mendapatkan syafaat dari dia membaca Al-Quran itu menghadap kiblat. Jadi yang satunya lagi itu yang tidak berhasil, bahasanya itu dia itu selalu membelakangi kiblat. Jadi dia kalau mengaji atau belajar, dia itu tidak berhadap dengan kiblat. Dia terserah sembarang tempat dia benahi, dia membaca Quran, dia belajar itu dengan sesukanya seperti itu. Walaupun hal ini tidak terlalu dipermasalahkan, tapi sebaiknya harus diteliti atau harus lebih perjelas lagi kita bahwa hal-hal yang kecil seperti itu yang mungkin nantinya itu akan menjadi ladang kesuksesan kita semua. Ya mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.